Bab 829. Tidak boleh membawa orangku seenaknya. Melihat Golden Ye mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, senyum di wajah George Kiao agak tidak bisa dipertahankan. Tetapi sebagai seorang pria, dia masih memaksakan tersenyum. Koldi Yuchi, aku baru saja ingin pergi untuk melihat kenapa restoran ini menyajikan makanan begitu lambat, mengapa kamu menghentikanku? Tatapan Golden Ye jatuh di wajahnya, seperti buih es. Dia hanya mengatupkan bibir tipisnya dan tidak berbicara, tetapi dengan cara ini dia terlihat lebih berwibawa. Aura di tubuhnya memaksa George Kiao mundur beberapa langkah, dan dia kembali lagi. Oke, kalau begitu aku tidak akan pergi, oke. Tunggu di sini sampai pelayan menyajikan makanan. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat kembali ke meja, mengedipkan mata dengan Audrey Han sebelum Golden Ye datang. Tangan Audrey Han diletakkan di bawah meja, orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi dia tahu bahwa tangannya hampir terikat. Karena apa yang dia dan George Kiao bicarakan sangat penting, dan dia ingin merahasiakannya dari orang lain. Tapi kemunculan Golden Ye terlalu mendadak, hanya mengatakan satu kalimat. Tidak tahu apakah dia baru saja tiba, atau telah berdiri di luar untuk waktu yang lama. Apakah dia mendengar percakapannya dengan George Kiao? Jadi dia tidak berani bertindak gegabah sekarang, dia hanya bisa duduk di posisi itu, diam-diam menatap Golden Ye. Golden Ye berjalan dengan perlahan, tetapi setiap langkah yang dia ambil, itu seperti menginjak titik puncak hati Audrey Han. Ketika Golden Ye berjalan ke arahnya, Audrey Han merasa punggungnya basah semua, dan dia mengangkat kepalanya dengan ragu. Itu kebetulan menabrak matanya yang tanpa dasar. Matanya selalu gelap, dan sekarang lebih tenang seperti malam. Bahkan jika ingin menjelajah, juga tidak bisa mengetahui emosinya. Sepertinya harus mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana, tetapi bibir Audrey Han bergerak, tetap tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah sekitar beberapa detik, Golden Ye mencondongkan pinggangnya dan menopang sandaran tangan Audrey Han dengan satu tangan. Dia berkata dengan dingin, siapa yang ingin dikurung, Tiba-tiba dia mendekat, dan aura maskulin di tubuhnya langsung mengelilingi Audrey Han. Audrey Han seolah tercekik. Ketika George Kiao mendengar dia mengatakan ini, pikirannya mulai berubah lagi, dan kemudian dia dengan ragu-ragu melangkah maju, siapa lagi yang akan dikurung selain kamu? Kakek Yuchi meneleponku tadi malam. Aku sedikit khawatir, jadi aku membuat janji dengan asisten kecilmu keluar untuk mengobrol. Ketika membahas pertunanganmu, aku memberitahu asisten kecilmu untuk mengurungmu jika tidak berhasil. Apakah ada masalah? Dia baru saja membuat kata-kata ini dengan tergesa-gesa. Taruhannya adalah bahwa Golden Ye mendengar kalimat terakhir. Jika dia telah mendengar semuanya, maka Golden Ye pasti akan mengetahui melalui kata-kata yang dia katakan. Jika dia tidak mengetahuinya, itu berarti dia tidak mendengar banyak. Nanti, dia dan kakak ipar akan bekerja sama lagi, dan akan dapat menyembunyikan masalah ini untuk saat ini. Benar saja, Golden Ye mengerutkan kening, dan cahaya yang tidak menyenangkan melintas di matanya yang berwarna tinta. Apakah dia memberitahumu tentang tadi malam? Kalimat ini untuk Audrey Han. Audrey Han tercengang sejenak, lalu mengangguk. Dia mengedipkan mata pada George Kiao di belakang Golden Ye. George Kiao menatapnya, dan kemudian membuat gerakan oke, dan Audrey Han menghela nafas lega. Mendengarkan nada suara Golden Ye, seharusnya tidak mendengar percakapan mereka sebelumnya. Kalau tidak, apa yang dia tanyakan sekarang? Seharusnya bukan pertanyaan ini. Audrey Han terbatuk ringan, menghindari mata Golden Ye dan berkata, "Yah, aku tahu semua tentang itu." Pupil Golden Ye menyusut, tanpa sadar mencoba menangkap pergelangan tangannya yang putih. Audrey Han tercengang. George Kiao di samping melihat adegan ini, mendekat dan bertanya, "Aku berkata Goldi Yuchi, mengapa kamu memegang tangan asisten? Apakah kalian berdua sudah bersama?"
Jadi, apakah aku tidak boleh memanggil asisten lagi, dan haruskah aku mengubah panggilan menjadi kakak ipar? Kakak ipar. Panggilan ini menyebabkan Golden Ye mengangkat alisnya secara tak terduga, berpikir tidak salah bagi George Kiao untuk memanggilnya seperti itu. Dengan sedikit kekuatan di tangannya, dia menarik Audrey Han dari kursi, membawanya ke dalam pelukannya, dan kemudian menatap George Kiao dengan tidak senang. Lain kali, tanpa izinku, kamu tidak boleh menculik orangku dengan seenaknya. George Kiao. Sial, ini baru saja bersama. Menyebut orangku dengan lancar, dan memeluk erat-erat di pelukannya. Melihat adegan ini, George Kiao benar-benar merasa tak berdaya. Namun, memikirkan apa yang dikatakan Audrey Han kepadanya, George Kiao merasa sedih untuknya lagi. Jelas bahwa orang di depannya adalah kekasihnya, dan telah mencapai titik di mana mereka berbicara tentang pernikahan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. George Kiao menemukan bahwa dia benar-benar merasa semakin kasihan untuk kakak ipar ini. Dia sendiri menderita dan masih memikirkan orang lain. Tidak seperti merlinduanmu, yang hanya peduli dengan kebahagiaannya sendiri. Tidak menyukai orang lain tetapi tetap menikmati kesenangan dikelilingi. Dia tersenyum padamu di permukaan, tetapi menganggapnya tidak berguna di belakang punggungnya. Mengapa kesenjangan antara orang-orang begitu buruk? George Kiao menghela nafas dalam hatinya. Oke, aku tahu orang ini milikmu. Mulai sekarang, jika aku ingin mencari kakak ipar, aku akan melapor padamu terlebih dahulu, kan? Sungguh, aku juga tidak akan berbuat apa-apa pada kakak ipar, hanya mengobrol dengannya. Golden Ye masih memiliki wajah dingin, mengobrol juga tidak boleh. Bagaimanapun, George Kiao adalah seorang pria. Bahkan jika dia tahu bahwa George Kiao tidak akan memiliki pemikiran seperti itu, tetapi melihat Audrey Han dengan pria lain, terutama keluar bersama tanpa dia ketahui. Golden Ye merasakan segala macam ketidaknyamanan di hatinya. Dia awalnya pulang kerja dan menelponnya untuk memanggilnya ke kantornya. Akibatnya, tidak ada yang menjawab telepon sama sekali. Kemudian, ketika bertanya, menemukan bahwa George Kiao telah membawa dia pergi. Dia akhirnya bergegas, kemudian mendengar George Kiao membicarakan sesuatu dengannya. Memikirkan kata-kata yang George Kiao katakan sebelumnya, Golden Ye mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, jangan mengajarinya hal buruk. George Kiao. Tidak. Apa yang dia lakukan padanya? Di mana dia ada mengajarinya yang buruk-buruk? Goldie Yuchi, aku baru tahu hari ini bahwa kamu sangat pilih kasih. Hal buruk apa yang bisa aku ajari pada kakak ipar? Saat ini, pelayan datang dengan membawa makanan, dan dia terkejut ketika melihat bahwa ada satu orang lagi di dalam ruangan. Audrey Han batuk ringan dan menutupi bibir bawahnya dan berkata kepada pelayan, permisi, bisakah menambahkan sumpit untuk kami? Tentu saja, tidak masalah. Aku akan pergi segera menambahkan sepasang sumpit. Audrey Han juga langsung mendorong Golden Ye. Ingin meninggalkan pelukannya, tapi tangannya seperti rantai kuat menahan pinggangnya. Karena ada George Kiao di sini, di depan orang lain, Audrey masih malu untuk berada begitu dekat seperti ini. Mendorong tapi tidak berhasil, Audrey Han hanya bisa berbisik, kamu biarkan aku pergi dulu. Yemo melihat ke samping dan meliriknya, Audrey Han, aku berkata, ayo makan dulu. Bicarakan tentang masalah ini setelah makan. Golden Ye tidak menjawab, tetapi setelah beberapa saat dia menarik tangannya kembali, dan Audrey Han akhirnya menghela nafas lega. Dia ketakutan setiap hari. Tidak tahu apakah bayi di perutnya akan menjadi anak yang penakut atau tidak. Bersambung.